Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ya, sahabat Napak Tilas, kita sekarang berada tepat di lokasi makam Raden Temenggung Natakarya beserta istri beliau, Nyi Siti Lestari namanya, atau sering digelar Mak Demang. Karena memang tadi anak keturunannya itu ada yang dari Demang di Cigasong. Kalau Demang zaman dulu mungkin tingkatannya layaknya seorang bupati sekarang, karena konsekuensi teritorialnya lebih luas. Nah, ini makam Temenggung Natakarya. Beliau menjabat sebagai Kedalaman Sindangkasih pasca setelah Temenggung Jagaweswa gugur. Nah, beliau disinyalir sekitar 1819 atau 1820 sampai 39-an sebelum Kabupaten Majalengka. Jadi Kedalaman Sindangkasih kalau dulu. Jadi kalau kita tarik ulur lagi ke belakang, sejarahnya ketika penyatuan Kabupaten Maja, termasuk dalamnya Sindangkasih, ada Raja Galuh dan ada Talaga atau Talaga Manggung. Nah, ini disatukan oleh Hindia Belanda dijadikan sebagai Kabupaten Majalengka. Nah, beliau inilah Raden Temenggung Natakarya selaku Temenggung atau Bupati kalau zaman sekarang terakhir Kedalaman Sindangkasih, atau bisa disebut Kabupaten Sindangkasih dulu. Inilah beliau selaku Temenggung terakhir. Kalau Temenggung Jagaweswa yang tadi di sana lebih kontra karena perlawanan ke Hindia Belanda. Kalau beliau lebih kooperatif. Nah, mungkin untuk keamanan juga dan sebagainya, sehingga beliau menerima dan masuk dalam tataran sebagai kepala distrik, ya, kepala distrik Sindangkasih. Nah, ini beliau, makam beliau, kemudian ini istri beliau. Temenggung Natakarya, beliau sebagai ahli tata kota pemerintahan selaku pimpinan Kedalaman Sindangkasih. Wilayahnya yang mencakup Kuran Cigasong ini, kemudian ada Cibodas, Kulur, Majalengka kota sekarang, Panyingkiran, sampai ke daerah-daerah sebelah utara sebagian, bahkan ya, pada zaman tertentu itu sampai Palimanan, ya. Karena Sindangkasih itu luas kalau dulu. Nah, sekarang ketika beliau diangkat atau setelah selesai pasca beliau disatukan wilayahnya oleh Belanda menjadi Kabupaten Majalengka, karena Kabupaten Majalengka sendiri pendopo yang sekarang itu alun-alun wilayahnya wilayah Kedalaman Sindangkasih, makanya dikenal dengan Sindangkasih. Sesuai dengan logo Majalengka, Sindangkasih Sugih Mukti. Jadi memang dulunya ini Sindangkasih. Nah, ini beliau selaku pemerintahan, kepala pemerintahan di Cigasong. Banyak dulu, salah satunya ketika kita kaitkan sejarahnya kunjungan-kunjungan dari Hindia Belanda atau para pejabat-pejabat dari kabupaten lain waktu itu dikumpulkannya ya di Sangraja, yaitu sebagai ajang mereka bertemu, bersilaturahim. Terkait istri beliau, ini Nyimas Siti Lestari. Ini ada beberapa versi yang menyampaikan beliau dikenal dengan Mak Demang karena seorang orang tua atau bisa katakan ibu dari Demang Sentana, gitu ya. Kenapa dikatakan ibu? Maka masih runutannya dari Mbah Haji Luhung. Kalau terkait genealogi sebetulnya bukan ibu tapi nenek ke sini. Nenek yang dikenal dengan Mak Demang. Karena rata-rata putra dari Temenggung Natakarya ini ada yang menjadi Patih Majalengka juga. Ketika Raden Temenggung Dandanegara, ya, itu ada yang jadi Patih Majalengka. Patih-patih Majalengka masih keturunan dari Temenggung Natakarya dan mereka berdua.
Nah, ini Mademang juga kami coba telusuri, belum ketemu dari mana asal beliau. Cuman ada beberapa yang menyampaikan beliau ini masih keturunan, ini baru prediksi ya, belum jadi fiksasi, masih prediksi beliau ada keturunan dari Keraton Sumedang Larang. Nah, masih dari keturunan Pangeran Karuhun Sumedang Larang. Nah, sehingga beliau sama di sana juga dikenal dengan namanya Mademang. Mademang. Nah, ini masih ada kekerabatan akhirnya antara Cirebon, Talaga Manggung dan Sumedang. Nah, ini beliaulah selaku kalau dikenal di sini sebagai Eyang Putri. Eyang Putri. Nah, terkait mitos, Kang, sosok yang di Sang Raja itu yang terakhir kita bahas di Sang Raja, disebut putri itu konotasinya bisa bermakna ibu rambut kasih, bisa juga beliau. Nah, ada beberapa kejadian mereka yang tirakat di sini melihat seorang sosok putri di sini, tapi putri dalam artian zaman kekinian ya, bukan zaman dulu kerajaan, karena beliau sudah zaman Hindia Belanda ke sini. Nah, ini disebut Eyang Putri sebutnya. Nah, ini seringkali kalau masyarakat Sang Raja melihat sosok itu sebagai putri yang ada di Sang Raja adalah beliau. Itu sebetulnya. Jadi kalau bahasa dulu semacam reinkarnasi mungkin tanda kutip dari ibu rambut kasih di masa ke masanya. Itu sekedar mitos, Kang. Mitosnya seperti itu. Oke, yang datang ke sini, Kang, biasanya dari mana aja? Sebagian besar kalau yang ke sini lebih ke keluarga besar yang masih keturunan beliau. Karena untuk yang ke sini biasanya keluarga besar yang masih terah keturunan dari yang Tembung Natakarya, dan mereka ketika ada kegiatan sama ada yang wisudaan atau ada yang terakhir ada yang masuk ke TNI, mereka berziarah ke sini. Jadi untuk menyampaikan doa, menaikkan berkah supaya apa yang jadi cita-cita mereka tercapai. Nah, itu sebagian besar masih keluarga besar. Karena kalau yang dari umum biasanya datangnya kayak tadi ke sana, Kang. Jarang-jarang kalau ke sini. Jarang-jarang. Ini memang boleh dibilang masih perpetakannya khusus untuk keluarga saja. Nah, ini makam-makam di sekelilingnya juga memang ini masih keluarga besar. Ya, cuma kondisinya memang seperti ini. Harapan mungkin ke depan nanti ini bisa direkonstruksi kembali secara baik, karena walau bagaimanapun ketokohan beliau selaku Tumenggung atau bupati terakhir sebelum adanya Kabupaten Majalengka ini tidak sebagaimana yang di tempat-tempat lain barangkali terabat dengan baik. Ya, ada ya cukup pantas lah kalau dikatakan begitu. Sehingga beliau selaku kepala pemerintahan zaman dulu layak kalau memang diberikan sebuah penghargaan, walaupun memang mereka sebetulnya kan tidak membutuhkan karena sudah di alam berbeda, tapi kita selaku warga masyarakat, keluarga besarnya menginginkan ini bisa terkondisikan dengan baik. Bata ini, nah ini ukurannya jumbo ya, beda dengan bentuk bata zaman sekarang, relatif lebih kecil. Ini masih asli zaman dulu, dan di sebelah pinggirnya ini dikelilingi oleh batu bata yang sama ukurannya. Ini adalah pagar dari komplek area khusus Tumenggung Natakarya. Nah, sekeliling segi 4 ini.
Ya, dulunya setinggi lutut atau sepinggang, kalau tidak salah sepinggang. Hanya karena memang perjalanan waktu, karena hujan angin, roboh dan lain sebagainya. Ini juga ada sama, ada 3 makam di sini. Saya konfirmasi ke Jupel, ke Pak Kuncen. Dan ini bukan makam manusia, bukan orang, tapi memang pusaka. Kembali kepada tradisi zaman pemerintahan dulu, mereka ikut menguburkan pusaka-pusaka pegangan gagaman-gagaman para pendahulu atau yang dikuburkannya. Sama ini juga ada 3, 1, 2, 3 yang itu. Oh iya, kalau dari para sesepuh ada yang mengatakan semacam tongkat. Mungkin kalau konotasi sekarang tongkat komando barangkali ya, tongkat pemerintahan. Ada tongkat atau itek bahasanya, tongkat. Nah kalau untuk pusaka nanti ada yang spesifikasinya Buyut Pandai nanti Kang di sana. Beliau ahli pembuatan pusaka golok Cigasong yang terkenal itu. Golok Cigasong itu ada di Belanda, nanti bukti fotonya nanti juga ikut bisa di di view nanti. Golok Cigasong namanya. Ada cerita unik nggak? Sejauh ini kalau di sini enggak, Kang. Ada pantangan? Pantangan tidak ada. Hanya mungkin kalau kebiasaan di sini rata-rata masyarakat tidak membolehkan sebagaimana tempat lain hari Sabtu nggak boleh gitu. Hari Sabtu tidak boleh. Tapi secara umum mereka biasa datang ke sini hari Jumat ziarahnya. Tapi itu pribadi ya, pribadi gitu. Kalau yang secara umum ziarah paling banyak Syawal, bahkan mungkin Maulud nanti. Maulud itu suka sering banyak yang berziarah. Tradisi pun nggak ada? Belum ada, Kang. Jadi kita memang sedang mengungkap ini. Tradisi sini itu bukan nggak ada ya, memang bukan di tempat sini. Karena ini adalah tempat persinggahan terakhir beliau-beliau. Kalau dulunya Kabuyutan, Kamandalaan, sebagai tempat suci yang disakralkan dulunya, sehingga mereka akhirnya dikebumikan di sini. Karena kalau dulu Kelurahan Simpeurem sekarang ini dulu masih Kelurahan Cigasong, masih bersatu kalau dulu. Nah, kalaupun tradisi-tradisi yang digunakan itu pusatnya di Kelurahan Cigasong. Ya, semacam ada tradisi seni budaya, ada reog, ada bobodoran gitu, ada lais kalau dulu. Nah, itu tahun 80-an saya masih ikut menyaksikan tradisi-tradisi budaya seperti itu di Cigasong, khususnya di Cigasong. Debus gitu ya, ada debus juga, reog, angklung juga ada. Nah ini disinyalir dulunya memang di Kelurahan Cigasong itu banyak pusat-pusat kesenian, ahli-ahli seni, dan termasuk tadi ahli pembuatan senjata-senjata yang kebanyakan sebetulnya senjata kalau zaman dulu konteksnya untuk pembuatan senjata perang. Kesininya digunakan pandainya sebagai peralatan untuk pertanian, perkebunan. Temenggung Natakarya punya putra 1 tadi, Raden Haji Bratawiguna atau Mbah Haji Luhung. Oh, itu putranya? Iya, Oke. putranya. Nah, itu Mbah Haji Luhung. Nah, nanti Mbah Jaling punya putra lagi namanya Raden Demang Sentana Sastra Permana atau Raden Sastra Wiguna. Namanya banyak sih kalau zaman dulu. Itu punya. Cuman 1 anak? Ada. Satunya lagi ada jadi Patih Majalengka. Nah, nanti anak keturunannya juga dari Demang Sentana ada yang menikah dengan para bupati-bupati Majalengka selanjutnya. Kalau beliau kan Bupati Sindangkasih gitu kan. Masih konteks Sindangkasih. Itu masih banyak keturunannya ke bawah. Para pejabat-pejabat juga banyak yang masih keturunan beliau.
Karena terjadi pernikahan dengan para gegadian-gegadian dari daerah yang lain. Berarti 2 ya? Anaknya terdata 2? 2. Secara jalur ada 2. Tapi ke bawahnya banyak, Kang. Kalau zaman dulu kan satu orang itu nikahnya beberapa perempuan. Iya. Jadi banyak.